MPR kembali menggelinding di hadapan Anda. Polemik penjurian lomba cerdas cermat 4 pilar MPR tingkat provinsi Kalimantan Barat merembet jadi kegaduhan nasional. MPR telah menonaktifkan juri dan berencana menggelar ulang final lomba cerdas cermat. Tapi SMA Negeri 1 Pontianak mengambil sikap tidak akan ikut final lomba, memilih tetap menghormati hasil lomba yang memenangkan peserta dari SMA lain. Apa mau dikata, polemik kadung menjelma jadi isu nasional. Ketua MPR, juri, dan moderator digugat ke pengadilan. Netizen riuh kicauannya. Sementara sederet tokoh nasional pun sudah turun tangan, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka. Mengapa lomba cerdas cermat level SMA menggelinding jadi isu nasional? Saudara, inilah Bola Liar. Bersama saya, Masister Tarigan. Topik malam ini, topik yang cukup panas. Kita bahas bersama Muhammad Kozin, anggota Komisi 2 DPR, MPR, fraksi PKB. Selamat malam, Pak Kozin. Ahmad Irawan, anggota Komisi 2 DPR, MPR, fraksi Golkar. Selamat malam, Mas Irawan. Malam, Mbak. Effendi Ghazali, pengamat komunikasi. Selamat malam, Bang Effendi. Malam. Retno Listiarti, Ketua Dewan Pakar FSGI. Selamat malam, Bu Retno. David Tobing, penggugat lomba cerdas cermat 4 pilar MPR. Selamat malam, Pak David. Indra Karismiaji, pengamat pendidikan. Selamat malam. Udah lama gak ketemu, mukanya gak asing. Bang Ray Rangkuti, pengamat politik. Halo Bang, selamat malam. Yang vokal di media sosial mendukung Ocha. Kita menyambut Melanie Subono, aktivis perempuan. Halo, selamat malam, Pak Melanie. Saya langsung ke Bang Effendi kalau begitu. Iya. Bang Effendi, putusannya MPR bilang bahwa tidak perlu minta maaf secara pribadi, putusannya lombanya diulang. Tapi satu sisi SMA Negeri 1 Pontianak justru enggan ikut lomba lagi dan menerima putusan kemenangan SMA yang lain. Jadi kalau kita lihat di sini, apa yang kontras dari komunikasi publik? Ini karena bola liar, Lona ya. Jadi bolanya bisa liar kemana-mana nih ya. Boleh. Namanya bola liar kan. Yang pertama saya batasi dalam konteks komunikasi saja dulu ya. Jadi tadi tidak perlu minta maaf kepada Secara pribadi gitu sudah ya. diwakilkan. Sudah diwakilkan. Nah ini kan memang sesuai judulnya cerdas cermat. Ini usulan mungkin cerdas tapi kurang cermat. Kurang lebih begitulah ya. Jadi usulannya tentu saja dianggap cerdas. Karena cukuplah kami saja yang mewakili. Tapi dalam konteks komunikasi, tadi dikutip Ray Rangkuti ya di situ ya. Dia paling depan sekarang kalau mimpin kami di lapangan. Tapi kalau perempuan, inilah yang sebelah kanan ya, Melanie ya. Nah yang mau saya katakan adalah tentu kita harus memperhatikan suara-suara dalam tanda petik korban atau yang tersakiti. Ya kan? Nggak bisa orang-orang cerdas yang mewakili memberikan solusi gitu. Jadi kalau Anda kebetulan di posisi itu, nih kok teman-teman DPR wajahnya jadi tegang. Enggak ya, santai aja. Biasa. Santai. Memang garis mukanya gini. Lagi nyiapin jawaban Bang. Iya maksud saya walaupun MPR, DPR gitu, nggak bisa juga. Harus coba bertanya pada diri sendiri. Siapa nih yang tersakiti? Siapa nih korbannya? Bagaimana perasaan rakyat? Jangan langsung mewakili. Wah berdasarkan Jadi kecerdasan kami, maka cukup diwakili. Komunikasi empatis. Kalau itu masuk ke bidang persoalan ya. Nah, ya ini sekali lagi tadi ada cerdas cermat, ya yang kurang cerdas dan kurang cermat. Kalau ngelihat dari hasil itu, dan kemudian no fee no tea, no viral no justice. Oke. Ya kan? Kalau ini nggak jadi viral, apakah sampai ini disambut oleh Pak Gibran dan lain-lain misalnya gitu. Ini jangan-jangan setelah ketemu Pak Gibran jadi nggak mau ikutan dia. Siapa tahu loh, saya nggak tahu ya. Ya kan hasil pertemuan bisa beda-beda gitu ya. Mudah-mudahan juga nanti jangan langsung ada klaim-klaim lain. Maksud saya ini kembalikan aja ke pokok persoalan gitu. Yaitu bahwa ada cerdas cermat yang tidak berlangsung dengan cerdas dan cermat. Kebetulan soalnya ini tajam dan nggak bisa dibawa kemana-mana. Yaitu ya bagaimana dengan pemilihan anggota BPK. Ya dipilih oleh DPR. Dengan dikonsultasikan kepada DPD dan lalu diresmikan oleh Presiden. Sesederhana itu loh. Jawabannya sudah sederhana. Anda nggak bisa tukar loh. Coba Anda tukar. Dipilih oleh DPD
dikonsultasikan kepada DPR, kan tinggal itu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, nggak ada Dewan Perwakilan lain di Indonesia gitu. Sebegitu susahkah Dewan Juri memahami 3 kalimat itu, misalnya? Kalau tidak terdengar, Dewan Juri bisa tanya kan, coba tadi kamu menyebut apa, minta ulang gitu. Tapi menarik sekali untuk melihat Dewan Juri itu dengan sangat tenang ya, seperti menyimpan perasaan apa gitu, lalu mengatakan dikurangi nilainya gitu. Saya nonton itu aja cukup syok. Cukup apa? Syok lah. Sederhana, lalu ditambah lagi dengan pembawa acara. Anda kan pembawa acara profesional, untuk mengatakan itu cuma perasaan Anda saja. Gitu. Nah jadi ada masalah di situ yang kemudian ini menjadi masalah kita semua dalam konteks bola liar ini. Banyak orang yang mengambil situasi ini, tetapi solusinya tadi tidak menyenangkan. Jawab saja singkat, yang ini penegasan. Yang kurang cermat berarti nggak cuma jurinya tapi juga ketua MPR. Oh iya. Baik, nanti. Tapi cerdas ya, tapi cerdas. Cerdas ya, tahan di situ. Mbak Melani, kata ketua MPR tidak perlu meminta maaf secara pribadi, solusinya adalah kita ulang lagi lombanya. Tapi yang merasa dirugikan kemarin malah enggan. Tapi mereka menerima putusan kemenangan SMA yang lain. Menurut Mbak Melani ini putusan yang cerdas dan cermat atau mirip dengan pendapat Bang Effendi? Sebenarnya semua kalimat saya udah diambil tadi ya. Tapi mungkin bahasa beliau lebih halus. Kalau saya sih jelas gitu ya, nggak ada cerdas-cerdasnya, nggak ada cermat-cermatnya sih, sama sekali gitu ya. Bahwa menurut mereka minta maaf itu udah diwakilin instansi, udah nggak perlu secara pribadi lagi, itu kan udah menunjukkan anak-anak ini mempunyai kepribadian yang jauh lebih dewasa dan jauh lebih santun daripada yang dewasa. Jadi menurut saya tidak perlu punya jabatan tertentu untuk bisa lebih santun dan mengerti perasaan orang lain. Mungkin untuk mereka itu sekedar, oh ya minta maaf kan udah tadi. Siapa yang tahu anak-anak ini ikut satu acara ini karena punya mimpi besar. Kita nggak tahu mereka kepengen apa. Jadi ya apapun yang terjadi ini sih, ya untung ada medsos loh. Kita nggak tahu sebelum ketahuan medsos ini, mungkin tahun sebelumnya juga udah apa yang terjadi kita nggak tahu. Yang pasti sih yang jelas cerdas dan cermat ya peserta, bukan penyelenggara sih. Kelihatan banget. Kelihatan banget. Tapi sebenarnya ada 2 solusinya. Yang pertama adalah mengulang lombanya, tapi satu sisi juga jurinya diganti nih jadi independen. Menurut Mbak Melani itu juga tetap tidak cerdas dan tidak cermat, nggak solusi? Solusi saya kalau bisa sih udah penyelenggara nggak usah nyari honor double kali ya. Terus anggaran ya jadi juri juga, anggaran, ya? jadi ini juga gitu. Saya lebih suka sih kalau ada apapun ya independen lah kalau bisa. Oke, baik. Kita tanyakan Pak Kozin, pernyataan dari Bang Effendi dan Mbak Melani mirip. Anda sebagai anggota MPR. Jadi apakah Anda melihat putusan untuk mengulang lomba sudah jadi solusi? Kesepakatannya kenapa itu sih, Pak? Iya, yang pertama case ini kan kita pilah dulu ya, ini bukan case personal tapi case institusional ya. Bahwa di dalam penyelenggaraan ini ada person-person itu satu hal. Artinya kelembagaan MPR ini melaksanakan lomba cerdas cermat 4 pilar, bagian daripada upaya untuk mendekatkan isu kebangsaan 4 pilar kepada kalangan Gen Z. Tidak hanya secara one man show saja, ceramah atau kemudian iklan dan segala macam. Tapi ini merangsang secara intelektual di kalangan Gen Z untuk ikut serta di dalam diskusi dan cerdas cermat di tingkat kabupaten, provinsi sampai di tingkat nasional. Itu tujuan utamanya. Mungkin ini juga bagian daripada landasan yang kemudian pimpinan MPR 2 hari yang lalu melakukan preskon dan menyampaikan secara kelembagaan. Karena ini bukan person by person ya. Ini pertimbangan sederhananya. Kemudian yang kedua, secara kelembagaan kami di MPR juga mengambil sikap yang cepat. Yang pertama, selain permohonan maaf secara institusional kelembagaan, itu langsung ketua didampingi oleh wakil ketua MPR. Kemudian yang kedua, menonaktifkan 2 juri yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, ada langkah evaluatif ya sebagai bagian daripada evaluasi terjadinya kelalaian. Kami sebut ini kelalaian dan kecerobohan sebetulnya.
Kalau di dalam pertandingan sepak bola itu kan sesederhana sekarang sudah ada VR ya. Virtual reality untuk mengulang suatu peristiwa apakah itu gol atau tidak ya. Apalagi itu sudah diklarifikasi, diulang oleh peserta sebanyak 3 kali, penonton apakah mendengar atau tidak. Jangankan publik, kami pun juga sebetulnya sangat menyayangkan gitu kan. Tapi sekali lagi mohon publik juga menilai bahwa dari peristiwa ini kita ambil sisi positifnya, ada perbaikan-perbaikan yang sifatnya fundamental. Tidak lagi juri ke depannya menggunakan internal, tapi menggunakan juri yang sifatnya independen di luar kelembagaan MPR. Jadi memang tidak perlu minta maaf secara pribadi karena sudah diwakilkan mungkin oleh perspektifnya bukan masalah perlu atau tidak perlu. Persoalannya ini adalah kelembagaan institusional. Jadi derajatnya sebetulnya ketua MPR mewakili institusi MPR itu sudah derajatnya sudah jauh lebih tinggi. Kalau terkait dengan personal keanggotaan, banyak kok kita yang sudah langsung telepon beberapa anggota, bahkan kami kebetulan saya dengan Mas Irawan ini di Komisi 2 kemarin ketua Komisi 2 langsung kontak secara langsung kepada yang bersangkutan, Wapres juga mengundang. Itu bagian daripada kehadiran negara untuk mengatensi bahwa persoalan ini menjadi menjadi atensi kita bersama. Oke, nanti saya lanjut lagi ke Anda. Saya ke Pak David. Kata Pak Kozin maupun Ketua MPR mengatakan ini persoalannya bukan sekedar minta maaf, toh sudah diperbaiki, tapi Anda justru menuntut mereka yang terlibat, ada 4 pihak, untuk meminta maaf. Ya, kalau kita udah punya anak, pertama kita mengajarkan ke mereka untuk jujur, memperjuangkan kebenaran, jangan melakukan kesalahan. Kalaupun melakukan kesalahan, minta maaf langsung sendiri, gak usah diwakilkan. Ini malah udah orang dewasa jadi juri, minta maafnya minta ke bapaknya, ketua MPR. Kok jadi kebalik, yang anak SMA-nya jadi dewasa, yang jurinya jadi kayak anak-anak. Gimana sih? Jadi jangan nanti apa-apa kejadian di MPR, ada lomba masak di MPR, salah jurinya. Masa ketua MPR yang nyelenggarain kalau konsep Bapak tadi gitu. Ini kan seakan-akan simbol ketua MPR loh, wakil saya di sana, urusan begini aja masa dia yang minta maaf. Saya malu. Kalau dari hierarki kepemimpinan, kalau salah ketuanya, gak ada yang bisa netralisir, gak ada yang bisa anulir. Tapi kalau yang salah masih sekjennya, ketua masih bisa ngomong. Mas Effendi lah mungkin yang ngajarin, saya gak tahu lah. Tapi Anda gugat aja lah. Iya, memang lagi digugat. Pak Kozin. Iya, menurut kami ya justru ya penyampaian yang disampaikan oleh ketua MPR itu mewakili institusional MPR. Karena kembali lagi, case ini kan diselenggarakan oleh institusi MPR, bahwa di dalamnya ada kepanitiaan, ada juri, itu kan bagian dari integral. Justru kehadiran ketua MPR dalam preskon itu menunjukkan bahwa ini menjadi atensi, serius. Ada kelalaian, ada kecerobohan dalam kegiatan ini. Jadi logikanya bukan justru dibalik ya. Kalau kami melihatnya, apa yang disampaikan oleh ketua MPR ini menunjukkan sisi empati kelembagaan. Bahwa MPR itu mengatensi dan mengevaluasi betul secara fundamental pelaksanaan cerdas cermat ini. Kami tidak defense, kami tidak membela diri, mengakui betul ada kecerobohan dan ketidakcermatan. Itu clear. Ya, kami juga sempat menonton berulang-ulang dan sudah viral di media sosial. Jadi sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, apa yang disampaikan oleh ketua MPR kemarin didampingi oleh wakil ketua MPR itu mewakili institusi kelembagaan, derajat yang tertinggi, memohon maaf di ruang publik ya. Kemudian yang kedua, menonaktifkan yang bersangkutan untuk tidak lagi menjabat atau menjadi dewan juri. Kemudian yang ketiga, ada evaluasi-evaluasi lain agar kejadian seperti ini menjadi yang pertama dan terakhir. Kami tentunya sangat menyesalkan. Oke, saya coba mau tanya sedikit ya. Ini kan kesalahan ini dianggap kesalahan institusi kan. Iya. Lalu institusi meminta maaf. Pertanyaan saya, apa sih menurut MPR yang membuat mereka itu merasa bersalah? Itu satu. Nah yang kedua, kalau salahnya MPR, kenapa juri dan MC-nya yang dinonaktifkan? Lah ketua MPR-nya diberi sanksi apa? Saya langsung jawab. boleh. Ya, yang pertama tadi pertanyaannya kesalahannya di mana? Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini ada yang seharusnya dan kenyataannya ini miss. Yang seharusnya pelaksanaannya ini objektif, profesional, kemudian ada miss di lapangan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, sanksi internal kan diterapkan, Pak.
Jadi ada sikap yang itu untuk ruang eksternal, ada sikap yang berlaku untuk internal. Sekali lagi, kegiatan ini kan seperti yang saya sampaikan di awal, tujuannya adalah untuk mendekatkan isu kebangsaan di ruang-ruang diskusi Gen Z. Dalam hal ini adik-adik generasi SMA, SMP, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, tidak kemudian tujuan yang baik menghalalkan segala cara itu iya. Tapi kemudian apalagi dalam perjalanan ada hal-hal yang memang dianggap bermasalah, bukan tujuannya yang diubah, tapi jalan menuju tujuan itu yang diperbaiki. Ya, saya paham. Yang saya mau katakan itu tadi, jurinya dianggap kesalahan jurinya lah, sebut begitu ya, dianggap kesalahan institusi. Lalu 2 juri dan 1 MC dinonaktifkan. Lah kalau ini kesalahan institusi kan yang mestinya diberi sanksi itu adalah pemimpin institusinya. Bukan, Pak. Jadi begini, Pak. Nah sekarang pertanyaannya ketua MPR-nya diberi sanksi apa? Begini, Bang. Sikap yang diambil oleh institusi ini sebagai simbol empati dan atensi besar. Bukan kemudian ini menjadi kesalahan institusi, tanggung jawabnya secara institusi. Karena kegiatan ini kan bukan personal, kegiatan institusional kelembagaan menggunakan anggaran APBN dan itu terbuka, ada pertanggungjawabannya. Bahwa kemudian dalam perjalanan ada kesalahan, ya yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah kepanitiaan, juri dan lain sebagainya. Tentu institusi MPR, Kesetjenan juga melakukan evaluasi terhadap itu. Jadi itu sebetulnya bukan kemudian sesederhana kita, oh nanti ketua MPR-nya kemudian yang salah, seluruh anggota MPR yang berjumlah sekian ratus itu juga bermasalah. Ini bagian dari catatan evaluasi kita bersama. Coba saya ke Mas Irawan dulu. Soalnya dari tadi udah gatel kan mau jawab. Pertanyaan saya begini, menurut Mas Irawan sendiri, yang harus bertanggung jawab atau yang salah itu institusinya atau juri plus MC-nya? Jadi begini, kalau kami melihat sih bahwa peristiwa ini bagi kami ini peristiwa yang sebenarnya kami sambut dengan sebenarnya suasana gembira juga, meskipun sebabnya itu jadi dari sebab yang perlombaan. Karena sosialisasi 4 pilar selama ini Diam-diam saja, tenang-tenang saja. ya antusiasme publik dalam menyambut kegiatan 4 pilar ini kadangkala kami lihat tidak antusias. Sekarang antusias, apalagi generasi muda juga menyambutnya dengan baik dan itu riuh di sosial media. Itu yang paling penting dulu. Dan lomba cerdas cermat ini salah satu aja. Ya, salah satu kegiatan dan bagian dari rangkaian banyak hal sosialisasi yang dilakukan oleh MPR untuk membumikan yang disebut dengan 4 pilar tersebut. Seperti yang Anda bilang tadi, nggak cuma lomba, tapi sosialisasi dan segala macam. Anggarannya cukup besar. Jadi pertanyaan sederhananya adalah apa urgensi ataupun keterdesakan, seefektif apa 4 pilar ini bisa efektif untuk melakukan 4 pilar? Nanti dijawab Mas Irawan, kami segera kembali saudara, tetap di Bola Lihat. Pertanyaan pertama belum dijawab Nanti dijawab. Ya, nanti. Soalnya tadi nggak langsung ke